Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi yang terbaru kepada Anda terkait sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Dan tadi malam itu pertandingan di mana Persija menjamu musuh berat Borneo. Kalau posisi Persija itu kan sekarang masih di posisi kedua dan juga Borneo itu masih juga di posisi ketiga. Jadi sebelum pertandingan dan akhir pertandingan mereka sama di posisi kedua dan tiga sementara ya, dan Persib masih ada di posisi satu. Nah, untuk hari ini kenapa saya akan membahas bagaimana ketatnya Liga ataupun Liga 1 BRI dan juga ini di klasemen Liga 1 ini cukup ketat, bagaimana perjalanan dari Persib yang minggu ini juga belum beruntung, masih diganjal Persebaya, kemudian Persija yang masih juga belum beruntung di JIS karena diganjal oleh Borneo FC, ini juga menghambat laju kedua ataupun ketiga tim yang sama-sama mereka ingin saling menonjok mana yang memang layak ada di puncak klasemen. Oke, namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah melakukan like dan subscribe, para penonton baru. Dan pasti buat para penonton baru jangan lupa untuk berikan, dan semuanya ya, buat penonton semuanya jangan lupa untuk berikan kritikan serta saran pada saya J. Lucusten di link kolom komentar di bawah ini. Kemudian juga berikan kritikan dan saran pada PSSI serta Ketua Umum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas to the point. Oke. Pertandingan di mana yang diselenggarakan di G Stadium mempertemukan Persija, di mana memang akhir laga itu 2-2. Hampir mirip dengan laga Persebaya Bandung ya, sama 2-2. Kalau melihat bagaimana cantiknya pertandingan, iya memang tadi malam pertandingan itu cantik ya. Kalau saat Persebaya melawan Persib, iya memang timpang. Persib lebih bagus, lini tengahnya lebih oke, pemainnya lebih oke ketimbang Persebaya. Meskipun kedua tim juga mendapatkan keuntungan saat mereka melakukan pertandingan, baik itu Persebaya saat mereka dapat penalti dan juga Persib juga beruntung mereka bisa membuat gol, untuk gol yang dicetak Andrew Jung. Namun melihat dari apa yang sudah terjadi, persaingan untuk menuju juara, karena ini klasemen masih ada Persija, kemudian dari Persib, Persija, Borneo masih ada 9 hingga pekan ke depan yang masih pertandingan itu akan berjalan seru. Jadi 3 bulan lagi atau ya 3 bulan lagi lah kalau boleh kita katakan, ini masih seru karena mereka masih ingin mendapatkan ya bagaimana saling sodok menyodok, karena nanti juga peluangnya ini Persib bisa memberikan keadaan lebih, jaraknya lebih, kalau nanti 15 Maret Persib itu bisa mengalahkan Borneo ya. Ini sebaliknya juga, kalau Borneo bisa mengalahkan Persib ini, maka Borneo yang akan naik kan gitu ya. Kalau Persija nggak bisa menang kan gitu. Jadi memang perebutan juara 1, 2, 3 ini ditentukan dengan kualitas pemain yang dimiliki 3 tim yang ada di atas. Cuman saya ingin menekankan yang dimiliki Borneo itu berbahaya. Kenapa? Ada Villa, Peralta ya. Kemudian ini adalah pemain yang wing kiri itu siapa ya, lupa ya, yang keker tuh ya, saya lupa namanya. Itu menjadi, saya rasa akan menjadi
kuda hitam dalam perebutan juara Liga 1? Apakah malah nanti Borneo kah yang malah akan menjuarai Liga 1? Kita juga nggak tahu, karena persiapan dari semua tim Liga 1 itu juga saya rasa dipengaruhi oleh finansial, keuangan dari tiap masing-masing klub. Apakah mereka mampu mendatangkan pemain yang sesuai, pemain yang berkualitas. Namun saya melihat ya rekan-rekan, bukan saya ini, meskipun saya ini The Jackmania, tapi saya melihat apa yang dimiliki oleh Borneo itu cukup luar biasa, baik dari pemain starting 11 dan cadangannya itu keren. Sehingga tadi malam itu bagaimana Persija yang sebenarnya kemenangan sudah di depan mata nih, kemenangan tuh udah di depan mata kita, waduh pokoknya deh kita itu udah bahagia banget kan. Namun bisa kandas oleh seorang Iksan Nul, itu yang menyebabkan bagaimana saya udah katakan posisi Borneo itu ini sangat menguntungkan, bisa jadi kuda hitam untuk menjadi juara Liga 1. Karena kalau kita bandingkan apple to apple dengan Persib Bandung, Persija, ini Borneo jauh lebih oke dalam mereka melengkapi skuad mereka dalam mengarungi setengah musim Liga 1. Nah, apakah juga Persib ini tinggal diam? Iya, tidak ya, mereka ada Dion Mark, kemudian Laivin Kurzawa yang didatangkan pada pertengahan musim kemarin. Kemudian Persija juga nggak tinggal diam, datangin Shane Patinama untuk menjadi daya tawar di bek kiri. Kemudian juga ada Juan Mota, ini pemain yang gila loh. Juan Mota itu adalah pemain dari Inter Miami di Liga Amerika sana, MLS. Dia satu tim dengan Messi, jadi bukan main-main nih ya. Namun melihat dari apa yang sudah ada dari kerangka tim yang dimiliki, saya rasa Borneo itu mungkin menurut saya saya katakan Borneo itu lebih bagus ketimbang Persija dan juga Persib Bandung. Nah, ini saya sangat menunggu bagaimana nanti ya ketika Borneo bertanding melawan Persib, apakah ya konsistensi ataukah yang dimiliki Borneo itu tetap sama gitu, apa yang nanti bisa mereka tampilkan kepada Bobotoh Bandung. Itu saya tunggu bagaimana nanti Borneo menghadapi Persib. Apakah ya Bandung nih, Persib Bandung bisa menenggelamkan Borneo, atau bahkan sebaliknya Borneo yang akan menenggelamkan Persib Bandung. Itu yang saya tunggu, pertandingan pada tanggal 15 Maret nanti, di mana ini adalah sebenarnya laga tunda karena Persib Bandung melawan Ratchaburi kemarin ya di fase pertama dan diundur sampai tanggal 15 Maret. Itu yang akan saya tunggu, bagaimana persiapan dari Borneo ini. Saya rasa adalah tim yang punya kualitas pemain, baik yang ada di starting 11 dan juga cadangan. Ini adalah tim yang paling kuat selama ada di Liga 1 BRI ini. Dan itu yang bisa kita sampaikan terkait kita membincang bagaimana Liga 1 di mana tim yang punya starting 11 itu kuat, kemudian cadangan juga kuat, itu ada pada Borneo FC. Selamat buat Borneo FC yang udah mendapatkan 1 poin dari Persija. Dan saya Jelu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.